Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Materi Teladan. Ya, kali ini masih bersama saya Yahudi Prasetyo. Kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia kelas 12 SMA, yaitu sifat koligatif larutan yang pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan tekanan osmosis. Ya, apa itu tekanan osmosis? Baik, tekanan osmosis ini disimbolkan dengan huruf P ya, sini ya, dengan P. Nah, tekanan osmosis sendiri ini kalau didefinisikan ya, kita harus paham dulu apa yang disebut sebagai osmosis. Nah, osmosis sendiri ini merupakan suatu peristiwa bergeraknya partikel, baik itu molekul atau ion, ya, melalui suatu membran semi permeabel. Nah, kemudian tekanan osmosisnya itu apa? Untuk tekanan osmosis sendiri, ini merupakan tekanan yang digunakan untuk melawan peristiwa osmosis itu sendiri. Jadi kalau kita ilustrasikan, misalkan di sini ada suatu pipa U, ya, di mana di dalam pipa U itu di tengahnya dibatasi oleh suatu membran semi permeabel, dan di sebelah kiri ada air murni, sebelah kanan ada larutan glukosa. Maka nanti dalam prosesnya air ini nanti akan masuk ke dalam larutan glukosa, ya. Perlu diingat bahwa air atau cairan itu akan berpindah dari zat encer atau apa namanya larutan yang encer menuju ke larutan yang pekat, atau dari daerah hipotonis ke daerah hipertonis. Nah, sehingga apabila dibiarkan nanti air itu nanti akan membuat apa namanya larutan glukosa ini menjadi semakin banyak volumenya gitu ya. Nah, di sini selisih dari ketinggian air ini dapat dihitung sebagai tekanan osmosis. Kalau dalam fisika menggunakan persamaan Rho kali G kali H itu ya, kali ketinggiannya itu ya. Nah, untuk menghitung tekanan osmosis, jadi kalau tekanan osmosis sendiri sebenarnya adalah ini, tekanan yang digunakan untuk melawan terjadinya peristiwa osmosis di sini. Jadi ketika ini sampai di atas ya permukaan cairannya ini, nah ini untuk mendorong sampai dia itu ke bawah kembali ke posisi semula, ini perlu tekanan sebesar berapa? Nah, ini adalah tekanan dari osmosis ya. Nah, untuk menghitung tekanan osmosis, ini dapat digunakan menggunakan persamaan P sama dengan MRT, di mana M ini merupakan molaritas, yaitu pernah kita bahas di satuan konsentrasi bahwa molaritas itu sama dengan gram per mr kali 1000 per volume dalam mililiter. Nah, kemudian untuk yang R sendiri, ini adalah tetapan gas, ya kan? Nah, untuk tetapan gas, nilainya itu ya untuk R, ini sama dengan 0,082 gitu ya. Ini pernah dibahas di materi konsep mol kelas 10. Kemudian untuk yang T-nya, ya, T-nya di sini itu adalah suhu. Ya, satuan suhu di sini harus dalam Kelvin. Ingat, untuk mengkonversi dari derajat Celcius menjadi Kelvin, ini nanti ditambah dengan 273. Sebagai contoh, misalkan di sini ada soal, pada suhu 20 derajat Celcius, ya, di sini diketahui ada sebanyak 18 gram urea dilarutkan ke dalam air hingga volumenya 600 ml. Hitung tekanan osmosis larutan tersebut. Nah, berarti di sini kita langsung aja gunakan persamaan yang P sama dengan MRT di situ ya. Kita masukkan P sama dengan MRT. Di mana molaritas kalau kita jabarkan nanti jadinya adalah gram per mr dikali dengan 1000 per volume dalam mililiter. Nah, kemudian dikali R dikali dengan T. Nah, di sini di soal T-nya diketahui dalam 27 derajat Celcius. Coba kalau kita konversi menjadi Kelvin, berarti nanti 27 ini ditambah dengan 273 ya, sehingga ini setara dengan 300 Kelvin. Ya, gramnya di sini 18, mr-nya 60, kita masukkan ke dalam persamaan sehingga nanti 18 dibagi dengan 60 dikali dengan 1000 per volumenya di situ adalah 600. Dikali R-nya itu adalah 0,082, T-nya adalah 300 Kelvin. Sehingga dari sini ada yang bisa kita sederhanakan. Ini dengan sini ya sama-sama dibagi 200, berarti nanti ini 5, di sini 3, ini kita bagi dengan 6, ya berarti nanti ini 10, kemudian ini 3. Oke, 3-nya kecoret habis ya. Sehingga
tinggal 5 dengan 10 dapat kita sederhanakan, yang atas 1, yang ini 2. Sehingga hasilnya adalah tinggal 0,082 dikali dengan 300 dibagi 2. Ini hasilnya sama dengan 12,3 atm. Nah, ini adalah tekanan osmosis yang dihasilkan dari 18 gram urea yang dilarutkan dalam 600 ml air. Nah, ini adalah terkait dengan tekanan osmosis. Baik, semoga apa yang sedikit saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian, ya. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel Materi Teladan. Oke, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.